Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Di mana pembelajaran subtema 4 ini adalah pembelajaran terakhir di semester 1 ya, tema 4 subtema 4. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Anak-anak siapkan buku paketnya untuk menyimak pelajaran ini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kelas Dayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-temannya. Inilah penjelasan petugas kepada Dayu dan teman-temannya. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon, jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Itu tadi percakapan antara petugas dengan Dayu, ya. Setelah kalian memahami dan membaca percakapan tadi, coba kerjakanlah soal berikut ini. Setiap teks pasti memiliki informasi penting. Informasi penting dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Apabila ada kata-kata yang tidak dipahami, kita dapat mencari maknanya pada Kamus Bahasa Indonesia. Informasi dapat ditulis dengan kalimat sendiri. Bu Guru akan mencontohkan membaca nyaring teks berikut ini. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pepohonan. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Teks ini menceritakan tentang hutan. Dalam teks ini dikatakan bahwa hutan itu merupakan paru-paru dunia. Jadi manfaat-manfaat hutan untuk kelangsungan hidup di dunia ini. Jadi kita harus menjaga dan merawat hutan dengan baik karena hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, ini untuk menentukan banyaknya sisi dan rusuk ya. Dulu sudah pernah diajarkan di materi sebelumnya. Coba untuk menambah pemahaman kalian ini dikerjakan. Kebersihan dan keindahan jalan raya wajib kita jaga. Kebersihan jalan raya harus dijaga. Sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya. Di pinggir jalan raya hendaknya disediakan tempat sampah. Saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat. Hal ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir. Keindahan jalan raya juga harus diperhatikan. Jalan raya hendaknya dihiasi dengan taman. Taman ditanami berbagai jenis bunga. Jalan raya akan terlihat indah.
Taman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya akan bersih. Pengguna jalan raya akan nyaman dan sehat. Apa isi teks yang telah kamu baca? Tahukah kamu bagaimana jalan raya yang bersih dan sehat? Pada teks ini menggambarkan keadaan jalan raya yang bersih dan sehat, yaitu harus dibersihkan, tidak ada sampah. Di kiri kanan jalan diberi tempat sampah, saluran air juga harus bersih. Kemudian ada taman di pinggir jalan yang fungsinya untuk menyerap karbon dioksida. Ini perhatikan gambar di bawah ini adalah contoh gambar jalan raya ya, di pinggir jalan raya. Jika ada yang membuang sampah di jalan raya, apa yang akan kamu lakukan? Keadaan jalan raya pada gambar ini sudah bersih. Ada taman bermainnya juga di pinggirnya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, apa yang akan kamu lakukan? Coba tuliskan hasil pengamatanmu tentang jalan raya yang bersih dan sehat. Bisa ditulis di sini dalam kalimat sederhana ya. Dayu dan teman-teman bermain menggendong teman. Mereka bermain dengan rukun dan kompak. Sikap itu menunjukkan kebersamaan dalam berolahraga. Tahukah kamu contoh olahraga lain yang membutuhkan kerjasama yang baik? Ini coba dikerjakan, dituliskan ya. Contoh olahraga yang menunjukkan kerjasama. Ini contohnya ada bermain tarik tambang. Kalian coba cari lagi 5 contoh olahraga yang memerlukan kerjasama. Sikap-sikap yang harus dimiliki dalam kerjasama. Yang pertama, mematuhi peraturan yang ditetapkan bersama. 2. Mengutamakan kepentingan kelompok. 3. Mau menolong sesama anggota kelompok. 4. Menghindari sikap egois dan ingin menang sendiri. Nah, sekarang coba kamu sebutkan sikap yang harus dimiliki untuk mewujudkan kerjasama dalam berolahraga. Di situ sudah ada contohnya, mau membantu teman. Coba kalian sebutkan 5 lagi sikap yang harus dimiliki untuk mewujudkan kerjasama dalam berolahraga. Pada pembelajaran kali ini kita tadi sudah mempelajari tentang keadaan hutan yang bersih ya. Bagaimana hutan yang bersih itu, kemudian jalan raya yang bersih itu yang bagaimana, jalan raya yang baik itu bagaimana. Kemudian kita juga belajar tadi, kalian berlatih untuk menentukan banyak sisi, banyak rusuk dan banyak titik sudut pada bangun ruang. Kemudian juga mempelajari tentang permainan olahraga yang membutuhkan kerjasama. Kemudian sikap yang harus dimiliki agar terwujud kerjasama dalam berolahraga. Itu tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Jangan lupa LKS-nya untuk subtema 4 dan pembelajaran 1 dan 2 juga dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.